Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat literasi. Bersama saya Nurul Hidayati Agustin selaku pewarah pada acara Ngobar yang merupakan bagian dari gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 2 Sumeneb. Sahabat literasi, saya hari ini ditemani oleh Ibu Aprilia Rasida. Assalamualaikum Ibu April. Waalaikumsalam Bu Titin. Ya, beliau adalah guru muda yang luar biasa energik. Beliau adalah guru penggerak 5 yang tentunya aktivitasnya luar biasa padat di sekolah ini karena beliau tidak hanya sebagai guru kimia, beliau juga sebagai asisten kurikulum di SMA Negeri 2 Sumeneb. Sahabat literasi, mungkin Bu April bisa mulai ngobrol nih. Kita akan ngobrol buku apa pada hari ini Bu April? Iya Bu Titin. Karena kita baru melewati tahun baru kemarin ya. Yes. Jadi kita harus menjadi versi yang terbaik. Wow. Jadi di sini saya ada buku tentang The New You. The New You. Ya, The New You. Ini karangan dari Anton Wahyudi. Oke. Ya. The New You. Apa artinya ini Bu? The New You kalau kita bahasakan begitu kan ya. Iya. Artinya kan kamu yang baru. Berarti bagaimana kita menjadi versi terbaik diri kita ya, diri kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya, seperti itu Bu Titin. Luar biasa ini sahabat literasi. Sepertinya buku yang akan kita bedah pada hari ini buku yang mungkin bukan buku apa ya, buku yang bukan hanya sekedar motivasi, namun mungkin bisa memberikan aksi karena awal tahun ini kita akan melakukan perubahan, begitu ya Bu ya? Iya benar Bu Titin. Baik Ibu, mungkin bisa ceritakan nih apa sih isi buku ini secara singkat sajalah. Jadi di buku ini terdapat 5 bagian yang perlu kita ketahui bersama. Jadi yang pertama di sini bagaimana kita ada masalah, kemudian kita menyelesaikan. Kemudian yang kedua mindset, dan yang ketiga kita memahami diri kita. Yang keempat disiplin. Kemudian yang terakhir di sini pertumbuhan diri. Dan sepertinya dari bagian-bagian ini terhubung ya Bu? Ya, terhubung, semuanya terhubung. Jadi yang pertama ini kan ada masalah dan jalan keluar. Jadi bagaimana kita menghadapi masalah, kemudian kita keluar dari masalah tersebut. Contohnya seperti ini misalnya Bu Titin. Sering kan ya dihadapi, mungkin ini bagi anak-anak yang sekarang lagi belajar begitu kan ya. Mereka ada anak yang kadang itu dia siap ketika kita sudah beritahu terlebih dahulu bahwa besok ulangan. Oh iya. Rata-rata kan seperti itu ya. Ini kan jadi permasalahan terkadang ya. Masalahnya itu bisa jadi untuk anak-anak yang tidak belajar. Jadi ya, kadang guru juga tidak menyampaikan bahwa hari ini ada ulangan, tiba-tiba guru membagikan kertas ulangan, anak-anak sudah kaget. Hari ini ada ulangan, seperti itu. Bagi anak-anak yang sudah belajar itu bukan jadi masalah kan Bu Titin. Jadi kan bagaimana sudut pandang seseorang sebenarnya. Masalah itu kan adalah sudut pandang seseorang ya. Jadi menyelesaikannya pun juga bagaimana seseorang itu berpikir seperti itu. Kalau orang-orang yang sudah siap dengan karena dia sudah belajar, berarti ya bukan masalah bagi mereka. Oke, berarti masalah itu subjektif. Subjektif, betul. Tidak semua orang menganggap itu masalah dan mungkin bagi sebagian orang itu masalah. Iya, jadi memang terkadang kita berpikirnya masalah itu adalah masalah yang besar begitu kan ya. Tapi ternyata bagi sebagian orang itu bukan masalah yang besar. Wow. Oke. Saya baru ngeh nih ya. Padahal saya pikir bahwa kalau itu masalah bagi saya, mungkin bagi orang lain itu juga masalah. Ya. Ternyata tergantung sudut pandang ya. Terus bagaimana jalan keluarnya? Nah, jalan keluarnya bagaimana kita yang pertama ya kita bukan fokus pada masalah. Jadi kita fokus pada solusinya. Bagaimana kita menyelesaikan, mungkin terkadang nih kita tulis dulu masalah kita sebenarnya apa. Jadi setelah kita tulis masalahnya, kemudian kita cari kira-kira yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Jadi contohnya misalnya kita harus merubah diri sebenarnya ya kan. Betul. Semua masalah itu sebenarnya perlunya perubahan terhadap diri. Iya, betul. Jadi kita harus, kalau kita punya masalah di belajar misalnya nih ya, seperti yang tadi contohnya. Berarti kan jalan keluarnya adalah kita harus konsisten dalam belajar sebenarnya. Jadi setiap kali guru itu mengatakan bahwa
hari ini ulangan kita sudah siap. Iya, dan itu menjadi tidak masalah Dan lagi. itu menjadi tidak masalah lagi. Kalau tidak berubah saya, berarti akan terus menjadi masalah saya. Betul. Gitu ya. Nah itu oke. ada hubungannya dengan yang nanti di mindset itu sebenarnya. Baik. Luar biasa ini sahabat literasi, kita sudah menemukan 2 poin bahwa ternyata masalah itu subjektif ya Bu ya. Ya, Kemudian yang kedua, jalan keluar itu akan didapatkan ketika kita mengurainya, Ya. kemudian mencari solusinya, fokus pada solusi. Solusinya. Wow, berarti ini sudah kita bahas yang pertama ya Bu April ya. Nah yang kedua tadi mindset Mindset, ya. ya. Gimana Jadi ya? yang mindset ini bahwa sebenarnya kan pola pikir seseorang ya Bu Titin ya, bahwa kita itu jangan pernah merasa selalu gagal. Jadi sebenarnya tidak ada itu kata gagal. Tidak ada ya? Iya, tidak ada kata gagal, tapi di setiap kegagalan itu selalu ada pembelajaran. Berarti Jadi- kalau ada iklan yang mengatakan apa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, itu betul ya? Ya betul. Oh, Jadi memang seperti oke. itu, bahwa di setiap kegagalan itu pasti ada pembelajarannya. Nah, contohnya seperti yang tadi ya, untuk yang anak-anak itu yang sudah belajar begitu kan ya. Nah, di sini bagaimana mereka ketika sudah gagal dalam ujian misalnya, mereka kan terkadang kalau anak-anak sekarang kan remedi istilahnya ya, sudah Iya. remedi begitu, mereka remedi, kemudian bagaimana mereka caranya untuk menuntaskan, kan mereka harus belajar dari Iya. dalam dirinya, berarti kan dia Keinginan sudah ya? iya keinginannya harus dirubah. Jangan dikatakan, terkadang anak-anak itu banyak yang mengatakan, wah saya sudah tidak bisa berarti, bahwa itu salah sebenarnya kan. Betul. Sebenarnya kan mereka harus berusaha lagi, meningkatkan lagi kemampuan yang ada di dalam dirinya, Melatih ya seperti itu. Atau mungkin dia perlu bimbingan lagi, perlu tambahan pembelajaran lagi, jadi seperti itu. Iya. Berarti mindset itu juga akan menjadi kunci ya Bu April ya? Iya, jadi kunci. Jadi kunci untuk kita menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana agar kita menganggap bahwa oh ini bukan kegagalan gitu loh Bu April? Ya, jadi sebenarnya kita perlu netral. Sebenarnya di sini juga dibahas tentang netral saja dulu. Jadi kita ketika ada misalnya masalah, kita ya netral, kita ambil dulu apa sih sisi positifnya dari permasalahan itu. Karena kan kadang di setiap masalah itu juga ada sisi positifnya, Betul, tidak betul. hanya negatifnya. Jadi kita perlu juga berpikir bahwa kita perlu netral, kita berada di posisi tengah, kita lupakan hal-hal negatifnya, kita lupakan hal-hal positifnya, seperti itu. Saya jadi merinding karena saya terkadang tidak netral dengan masalah Ya. saya Bu April. Sama saya terkadang juga Ya, seperti itu. terkadang begitu. fokus pada masalah tetapi tidak fokus pada solusinya Ya. begitu ya. Jadi contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari ini Bu Titin ya, misalnya di lingkungan kerja, jadi kadang kita kan naik jabatan begitu kan Iya, ya. betul. Terkadang itu bagi orang yang mungkin merasa itu tanggung jawab yang berat, itu jadi masalah buat mereka. Betul. Tapi bagi yang merasa dirinya mampu, maka dia akan merasa ini bukan masalah, dan tapi terkadang juga ada masalah sebenarnya. Tapi Itu dia dianggap misalnya jauh dari keluarga ketika dia sudah diangkat menjadi misalnya kepala ASN ya. atau apa seperti itulah ya, diangkat naik jabatan tapi dia harus dipindahkan tempat tugas misalnya seperti itu. Itu Berarti masalah kan sebenarnya. Itu masalah sebenarnya, Betul, iya. betul. Jadi di situ kita perlu netral sebenarnya. Jadi oke, kadang itu ada positifnya karena kita sudah naik tingkat lah ya, naik Iya. level begitu, tapi kita harus jauh dari keluarga seperti itu. Jadi ya perlu kita netral sebenarnya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berpikir bahwa ini adalah hal bagus buat kita atau ini menjadi masalah terbesar buat kita. Jadi kita netral saja dulu. Oke. Berarti netral itu penting ya, Penting, iya. untuk menjaga agar mindset kita berada di tempat yang pas begitu. Betul. Supaya kita juga seimbang. Kesehatan mental kita juga bisa seimbang. Itu seperti paling penting itu. Iya, karena kita bisa bahagia kan. Iya. Ketika kita sudah memikir, ya ini memang sudah memang sudah jadi jalannya kita, maka ya sudah seperti itu. Oke Bu April, saya sudah mulai paham nih tentang mindset ya begitu. Nah kemudian yang ketiga, setelah kita punya mindset yang betul ya Bu April ya, apa yang perlu kita lakukan lagi?
Yang perlu kita lakukan setelah kita punya mindset itu adalah kita perlu disiplin, Bu Titin. Disiplin. Ya, itu disiplin juga salah satu kunci bagi kita. Karena ketika seseorang itu tidak disiplin ini kan bisa konsisten ya, konsisten dalam melakukan sesuatu itu kan berarti juga dikatakan disiplin. Betul, ya. betul. Karena terkadang kita tidak konsisten, maka ya apa yang kita sudah rencanakan itu bisa tidak terlaksana begitu. Seperti kebiasaan belajar Betul. mungkin 15 menit saja Betul, di rumah gitu ya, mungkin ya. seperti itu. Karena belajar sama mengerjakan tugas itu kan dua hal yang berbeda. Beda, Ya? betul. Bisa itu mungkin itu bagian dari disiplin. Ya, itu bagian dari disiplin, bahwa di sini juga dikatakan disiplin itu adalah kuncinya. Jadi ketika kita sudah disiplin, maka setiap aktivitas itu terkadang juga akan lebih terarah dan selesainya juga tepat waktu, Bu Titin. Oke. Ketika kita sudah disiplin, harapan kita itu perlu nggak sih Bu April? Maksudnya kita disiplin pada sesuatu gitu kan? Ya. Perlu nggak menentukan tujuan? Kenapa kita harus disiplin begini gitu? Ya. Apa yang penting disiplin aja? Dari Gitu? disiplin begitu ya? Iya. Ya, karena kalau kita berbicara disiplin pasti ada tujuannya begitu kan ya? Oh, ada Ya, kaitannya iya, berarti ada ya? kaitannya. Di sini juga yang menarik di buku ini, Bu Titin, dikatakan bahwa mimpi itu gratis, tapi dibayarnya dengan aksi. Wow. Jadi Oke. bahwa kita boleh bermimpi setinggi-tingginya ya, sama seperti para siswa ya. Para siswa kan pasti punya mimpi, Betul. punya cita-cita yang tinggi begitu kan Betul. ya. Nah, maka dibalasnya dengan apa? Dengan aksinya itu, dengan konsisten belajar, kemudian dengan kedisiplinan mereka mengatur waktu. Jadi kan terkadang anak-anak ini sulitnya ketika mengatur waktu, Bu Titin. Iya, Jadi betul. seperti itu. Bagaimana ketika disiplin itu dilakukan aktivitasnya oleh kita yang bukan siswa, Bu April? Karena sahabat literasi di depan kita ini tidak hanya siswa, tetapi mungkin para alumni, bahkan para guru-guru juga gitu, bersama TU-nya. Ya, disiplin itu sebenarnya kan kembali lagi terhadap diri kita begitu kan ya. Bahwa kita mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Oke. Disiplin itu kita contohkan kalau kita bisa datang tepat waktu. Oke. Kemudian kita bisa punya target mungkin, Bu Titin ya. Jadi kita menyusun jadwal begitu, menyusun jadwal harian yang harus kita kerjakan apa. Itu salah satu contoh supaya kita juga bisa jadi orang yang disiplin, Bu Titin. Oke. Hal-hal sederhana itu, tapi mungkin ketika dilakukan setiap hari, itu mungkin akan berdampak dan tujuannya bisa tercapai. Betul. Seandainya mungkin tahun depan saya pengen punya media pembelajaran. Nah, faktanya saya sekarang tidak pernah buat media pembelajaran. Berarti kan agar tujuan saya tercapai, saya perlu disiplin untuk belajar gitu ya, Bu April. Iya, perlu kita ikut semacam mungkin ditarget seperti itu. Nah, apalagi sekarang kan sudah ada PMM di Bu Titin ya. Iya. PMM itu sebenarnya juga melatih guru untuk menjadi Belajar, disiplin, ya, iya kan? betul. Karena kan sudah ada target di bulan Januari kita harus menyelesaikan ini. Kemudian di bulan Februarinya kita harus seperti ini. Di situ sudah ada perencanaan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ambil dari sisi positifnya, ya sebenarnya banyak sekali manfaatnya bagi kita sebagai guru. Oke. Wow, betul, disiplin adalah kunci ya. Iya. Nah, ketika kita sudah disiplin, next apa yang perlu kita siapkan lagi, Bu April? Yang terakhir di sini kita harus menumbuhkan diri ya. Menumbuhkan diri. Iya, menumbuhkan diri. Maksudnya bagaimana ini? Jadi pertumbuhan diri di sini ada dua, Bu Titin, yang perlu kita miliki sebagai seseorang begitu kan ya. Jadi kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua, ambisi untuk menantang diri sendiri. Oh, berarti ini harus diciptakan ya, Bu Iya. April ya? Jadi gimana seseorang itu kan terkadang dia merasa sudah selesai begitu, ya cukup dengan dirinya, dia menerima apa adanya begitu, tidak berusaha untuk tumbuh. Nah, sedangkan sebenarnya kita butuh Untuk tidak menjadi hanya versi terbaik, menjadi ya. versi terbaik, tidak hanya berada di zona nyaman seperti ini. Jadi misalnya kita sebagai guru nih contohnya,
kita tidak hanya cukup menjadi guru saja, Oke. tapi menjadi guru yang memang jadi teladan itu perlu kita banyak belajar, begitu kan ya? Karena Kita, fasenya sudah berbeda ya, iya atau betul. siswa-siswanya juga berbeda gitu Iya. ya. Jadi kita perlu juga ikut pelatihan. Itu kan salah satu bagaimana cara kita ketika kita pengen nih pembelajaran yang menarik di kelas. Berarti kan kita juga harus cari informasi-informasi seperti apa. Oke. Jadi memang harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Bagaimana seandainya itu pada siswa gitu Bu April, agar apa ya, agar merasa bahwa ada hal baru yang perlu saya pelajari gitu. Ya, jadi siswa nih sebenarnya sudah dilatih juga kan ya dari sejak dini bahwa sebenarnya kemampuan mereka tidak hanya di kemampuan berpikir, tetapi juga kemampuan secara non akademik ini juga perlu sebenarnya Bu Titin. Dan sekolah sudah mewadahi Dan itu ya. sekolah sudah mewadahi itu. Seperti contohnya di sini ada ekstra begitu kan ya. Iya. Jadi anak-anak tidak hanya belajar, tapi dia juga perlu mengikuti ekstra-ekstra ini. Itu salah satu bentuk pertumbuhan diri sebenarnya. Betul. Karena yang awalnya mungkin tidak tahu akan menjadi tahu pada ekstra tertentu ketika mereka terus melatih itu, seperti Betul. disiplin tadi ya Bu Iya, April seperti ya. disiplin tadi. Sahabat literasi, Bu April sudah menjelaskan 5 komponen penting agar kita bisa menjadi versi terbaik menurut Bapak Anton Wahyudi ini ya Bu April ya. Nah, dari 5 komponen ini kira-kira pesan apa nih Bu April yang mau disampaikan pada sahabat literasi? Kesimpulan besar sehingga agar klik langsung bisa kita dapatkan dan bisa kita terapkan. Oke. Untuk menjadi versi terbaik, jadi kita perlu menyusun tujuan. Setelah kita tahu tujuan kita apa, maka kita perlu merubah pola pikir atau mindset tadi. Dan yang terakhir baru kita melaksanakannya dengan aksi nyatanya seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi ketika ketiga hal ini kita lakukan, kita pasti bisa menjadi versi terbaik ya Betul. Bu April ya. Sahabat literasi, ketika benar kata Bu April bahwa menjadi versi terbaik itu tidak mudah ya Bu ya. Iya. Namun ketika kita sudah terbiasa melakukannya dengan 3 pokok tadi, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengubah mindset kita, dan yang ketiga kita melakukan aksi, insya Allah apa yang kita inginkan itu akan terwujud. Betul. Wah, Masya Allah. Baik Bu April, untuk kesimpulan atau buat dong 1 kalimat yang bisa menginspirasi kami agar menjadi versi terbaik. Monggo Bu April. Iya, ketika kita berhenti belajar, kita akan berhenti tumbuh. Ketika berhenti tumbuh, kita akan berhenti hidup. Itu kata Albert Einstein, bukan Masya kata saya. Allah, tapi kalimat itu benar-benar bikin saya merinding ya. Iya. Baik sahabat literasi, semoga kita bisa menjadi versi terbaik di tahun 2025 dengan melakukan perubahan-perubahan yang telah dipaparkan oleh Ibu Aprilia Rasida. Semoga apa ulasan yang sudah kita lakukan pada saat ini itu bisa menginspirasi sahabat literasi. Baik, salam literasi Bu April, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.